Mohon maaf Bu, saya kesini sudah pakai mode Valentino Rossi pokoknya. Tapi qadarullah kemacetan luar biasa dan hujannya itu luar biasa di atas, Masya Allah. Bismillah, yang kita hormati bersama-sama ibunda kita, guru kita, Ibu Hajah Munjiatun. Kita doakan beliau, semoga beliau diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan. Kehadapan sahabat-sahabat kami, pengurus majelis taklim Al-Hasnah, semoga majelis ini semakin membawa manfaat untuk umat. Dan kehadapan ibu-ibu yang tidak bisa kami sapa satu persatu, mari kita awali kajian kitab siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kemarin sore saya ngaji dengan Bu Ayunda. Kalau pengen tahu nikmatnya pipis, tanyalah sama orang yang terkena penyakit lalu tidak bisa lagi pipis. Kemarin saya dapat kabar Ibu Fulanah gerah sudah tidak bisa pipis dan satu minggu cuci darahnya 3 kali. Kalau mau tahu nikmatnya bisa pipis, tanyalah kepada orang yang sakit ginjal dan sudah akut. Kalau mau tahu nikmatnya punya 2 kaki yang sehat, tanyalah kepada saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah 2 kakinya tidak bisa digerakkan. Kalau ingin tahu nikmatnya tangan yang sehat, tanya sama teman-teman kita yang hari ini harus terapi, pergi ke sana kemari mencari obat supaya tangannya bisa kembali berfungsi seperti biasanya. Kalau ingin tahu nikmatnya mata untuk melihat, lihat saudara-saudara kita yang hari ini terkena gula, lalu gulanya lari kemana Bu? Lalu penglihatannya mulai kabur. Jika ingin tahu nikmatnya lidah, lisan, mulut, tanya kepada saudara-saudara kita yang diuji terkena kanker lidah, kanker rahang, kanker mulut. Maka ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, lagi dan terus kita itu gak kurang apa-apa, yang kurang syukurnya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah. Dan hari ini kita bersyukur didudukkan oleh Allah di majelis ilmu. Semoga kalau kita di dunia senang ke taman surga, besok di akhirat tempat kembalinya kita juga taman surga insya-Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ayat yang turun kepada beliau yang bunyinya ya laitani lan attakhid fulanan khalila. Ya Allah, embane, kata penduduk neraka ini, seandainya dulu saya tidak pernah menjadikan fulan sebagai teman saya. Masya Allah. Jadi salah satu penyesalan ahli neraka adalah salah berteman ketika di dunia. Maka Sufyan As-Tsauri ketika ditanya, wahai alim, kepada siapa kami harus bersahabat? Beliau menjawab, bersahabatlah kepada seseorang yang memiliki 3 ciri ini. Apa kata beliau yang pertama? Bersahabatlah kepada orang yang apabila dia bicara, yang ia bicarakan adalah ilmu. Yang dibicarakan apa Bu? Masya Allah. Saya kemarin baru ketemu orang, Insya Allah kan orangnya gak bisa curiga, wong saya kemarin ketemu banyak orang. Begitu ketemu, beliau kenal, saya belum pernah ketemu. Saya punya tanah di sana 6 tempat. Saya juga punya tanah di sana. Aduh, Masya Allah, ini apa ini kok ngomongin tanah? Masya Allah, nanti ada lagi, saya punya emas berapa kilo gitu mungkin ya Bu.
Maka bersahabatlah kepada orang yang kalau ibu ketemu, berjumpa, yang diobrolkan ilmu. Yang kedua, bersahabatlah dengan orang yang kalau ibu lihat dia, ibu ingat Allah. Jadi kalau lihat dia, astagfirullahaladzim, nyusul matra mangkat ngaji ya, misalnya begitu. Astagfirullahaladzim, gitu Bu. Ada malunya. Bersahabatlah kepada orang yang kalau kita melihat wujudnya, kita ingat nama Bu, ingat Allah. Dan yang ketiga, kata Sufyan As-Tsauri, bersahabatlah dengan orang yang kalau kita melihat dia berbuat, semua perbuatannya mengingatkan kita kepada akhirat. Apa Bu? Kalau kita ketemu dia jadi sedih, nyong daning jebule umahe pol eleke ya. Kalau kita ketemu dia jadi, ya Allah nyong jebule klambine elek dewek ya. Bertemulah, bersahabatlah dengan seseorang yang kalau ibu lihat perilakunya, yang diingatkan dalam diri kita adalah perkara. Kalau sudah nemu yang seperti itu, cintai, doakan, genggam erat-erat, jangan lepaskan. Itulah sahabat yang akan berteman di surga, berteman juga insya Allah di akhirat, di dunia akhirat sama-sama berteman. Taib ibunda sekalian yang dirahmati Allah, apa judul kajian kita siang hari ini Bu? 8 episode kehidupan. 8. Kalau tersanjung berapa episode? Ya, Bu. Kalau nonton Korea berapa episode Bu? Nah, ini kita satu pertemuan belajar berapa episode kehidupan? Wih, Masya Allah. Coba Bu. Bagaimana dulu ulama untuk belajar satu hadis saja berjalan 1 bulan. Hari ini sekali duduk belajar berapa episode Bu? Baik, Masya Allah. Itulah kita, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan Allah, siang hari ini kita akan belajar tentang episode kehidupan. Kita sering sekali dalam hidup kita mendengar kata-kata sunnatullah. Benar Bu? Bukan sunnatullah. Itu kan sunnatullah. Ma makna sunnatullah? Apa arti sunnatullah? Apa Teteh? Sunnatullah adalah hukum atau ketentuan Allah yang berlaku kepada kehidupan manusia, sifatnya pasti. Sunnatullah adalah hukum atau ketetapan Allah. Hukum atau ketetapan siapa? Ingat, bukan hukumnya manusia. Dunia ini tidak akan memberikan kita keadilan. Yang akan memberikan kita keadilan adalah akhirat. Maka siapa yang sedang kita bicarakan? Hukum dan ketentuan siapa? Allah. Untuk apa hukum ini dibuat? Yang mengatur alam dan mengatur manusia. Maka kita hampir begini, biasane nek lebar mendung udan, nek es mendung lebare udan. Itu sunnatullah. Nah, untuk mengatur kehidupan alam dan kehidupan manusia, nek wis bojo ya lumrahe njur kagungan keturunan, nek pun sepuh ya mboten keturunan maneng, neng duwe putu. Mongko kalau sudah sepuh ketemu pasti nggak pamer handphone Bu, tapi pamer napa ti? Nah, putune pira. Masya Allah. Kalau sama saya anaknya masih berapa, tapi kalau yang sudah tua yang ditanya cucunya berapa. Masya Allah. Yang mengatur kehidupan alam dan kehidupan manusia yang sifatnya pasti. Apakah semua orang hidup akan mati? Berarti kematian itu pasti, disebut sunnatullah. Tetap gak berubah. Dari zaman Nabi Adam yang namanya orang hidup pasti mati. Sifatnya pasti, tetap, otomatis, dan berlaku untuk semua manusia. Baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak.
Apakah yang mati hanya orang beriman saja? Tidak. Apakah yang lahir hanya orang beriman saja? Tidak, semuanya. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, di antara sunnatullah atau episode kehidupan yang akan kita pelajari pertama adalah bahwa siapapun dia, berimankah dia, tidak berimankah dia, kayakah dia, miskinkah, atau dia rumahnya besar, rumahnya kecil, tinggal di kota, tinggal di desa, pasti dia mengalami masa yang pertama ini. Apa kata para ulama? Yang pertama, setiap orang pasti merasakan bahagia. Apa Bu? Siapa di ruangan ini sepanjang hidup belum pernah bahagia Bu? Ada Bu? Nggak ada. Semuanya sudah pernah merasa. Ingat-ingat ketika dilamar dulu Bu. Kemudian ketika jadi walaupun kalau lihat foto pengantin sekarang saya izin banget Bu. Ya Allah, lucu banget ali dandan Bu. Ya Allah, jur pengen baleni malih Bu. Mboten Bu. Masya Allah. Pasti pernah bahagia. Kalau anak sekolah itu kalau sudah selesai tes bahagia. Dapat hadiah dari wali kelas. Ibu kalau dapat hadiah pensil bahagia enggak? Yang enggak. Anak SD dapat hadiah pensil bahagia. Ibu bahagianya kalau dapat hadiah uang, wajan, ya kan Bu? Panci, dapat door prize, itu ibu bahagia. Tapi kalau dikasih, ibu dikasih permen bahagia enggak? Enggak. Tapi anak kecil boleh beli permen, itu pripun Bu? Jadi Bu, kalau kita mau belajar kebahagiaan sebenarnya belajarlah pada anak kecil. Yang ketika dapat permen, sedangkan kita mensyaratkan bahagia itu macam-macam. Bahagia kayak kudu lunga mengmol, klambine kudu moer, sepatune kudu. Jadi yang membuat kita susah itu siapa Bu? Pernah Ustaz Eva sampaikan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kehidupan kita itu mudah, bukan sulit. Tapi kita sendiri yang membuat kita tidak bahagia. Ibu, yang namanya orang menikah, itu cukup ada calon manten, saksi pihak laki-laki, pihak perempuan, ada penghulu yang mencatat, kemudian ada mahar, qabiltu nikaha wa tazwija bimahrin madhkurin halan. Sah? Siapa yang suruh duwe gawe sampai 7 hari 7 malam? Siapa yang meminta untuk kita duwe gawe sampai direwangi? Kok ibu ngertos? Suudan berarti lah kain duwe gawe pahan kateran utang ya Bu. Niku jarene ya Bu. Siapa yang minta? Maka berbahagialah. Tahukah kita? Tidak ada yang lebih membuat setan bersedih kecuali senyumnya seorang yang beriman. Maka ketika kita tersenyum, setan itu bersedih. Kebalikannya, ketika ibu di rumah jepatut, kita bersedih, berarti setan. Ingat, ini perkataan para ulama yang sangat masyhur. Tidak ada yang lebih membahagiakan setan selain cemberutnya seorang mukmin. Maka ingat, kalau ibu di depan kaca kok kelalen merengut, berarti niku setan kenapa Bu? Coba, ibu bahagia enggak hari ini Bu? Ngaos kados niki bahagia mboten Bu? Suwi banget ngeten Bu. Rasane ajeng ketemu kancane ngaos, bahagiane ora kira-kira Bu. Maka setiap orang pasti merasakan bahagia. Lawannya, episode yang kedua, setiap manusia di muka bumi ini pasti akan mengalami episode yang kedua, lawannya bahagia, yaitu sedih. Saya tanya, siapa di ruangan ini belum pernah bersedih Bu? Ya Allah. Yang di pesantren ada anak yang sedang nangis, gak betah, pengen apa Bu? Pengen pulang. Ada pengantin baru yang baru pindah ke rumah mertua, nangis pengen balik ke rumah orang tuanya. Ada seorang ibu yang hatinya sedang terluka, dilukai bukan orang lain, tapi dilukai oleh pasangannya sendiri. Beberapa waktu ketemu orang saya peluk, ya Allah,
Semoga dimudahkan urusannya, diberkahi setiap urusannya, sehat selalu. Semoga keluarganya tentram. Beliau melepaskan pelukan saya, Bu. Lalu beliau berkata, Us, kayaknya keluarga saya nggak tentram, Us. Ya Allah. Ketika saya memeluk, mendoakan beliau keluarganya tentram, beliau melepaskan pelukan saya sembari mengatakan, ya Allah Ustazah, kayaknya keluarga saya tidak. Ya ada, Bu. Ada istri yang sedang terluka karena suaminya mengkhianatinya, Ibu. Ada anak yang sedang terluka karena temannya, karena orang tuanya. Ada tetangga yang sedang terluka karena perilaku sebelah rumahnya. Ada jamaah pengajian yang sedang terluka karena dilukai oleh ucapan temannya sendiri. Ada suami yang sedang terluka, dilukai oleh lisan istrinya sendiri. Maka setiap kita pasti akan merasakan satu fase di mana kita sedang bersedih. Air mata nama, Bu. Ya Allah, kalau lagi sedih, Bu, nyetater motor aja jalan sambil nama, Bu. Ya Allah, Bu. Nangis, Bu. Sholat gak diminta kalau lagi sedih, Allahu Akbar langsung nama, Bu. Pertanyaannya kemudian, kalau setiap orang mengalami bahagia dan sedih, apa bedanya bahagianya orang beriman, sedihnya orang beriman, dan bahagianya orang yang tidak beriman? Jawabannya adalah, orang yang beriman kalau bahagia ada Allahnya. Tapi orang yang tidak beriman, bahagianya enggak ada Allahnya. Coba, kita datang ke kondangan, orang bahagia, ada pengajiannya, Bu. Bahagia ada Allahnya, berarti bahagianya orang-orang yang beriman. Tapi kita datang ke suatu tempat, isinya hiburan, orang yang guyu. Ketika artisnya datang, orangnya gimana, Bu? Saya lihat di TV-TV itu anak muda kalau artisnya datang langsung gimana, Bu? Ya Allah. Ada yang katanya sampai pingsan karena melihat idolanya. Saya nggak tahu ibu-ibu itu kalau melihat suaminya pingsan apa enggak. Karena saking apanya, Bu? Saking gantengnya. Makanya kemarin di Alarkom kami sampaikan, Bu. Ketika dulu Nabi Yusuf diminta keluar di depan perempuan-perempuan itu kan, perempuannya suruh bawa apel sama pisau. Nah, nek pengen tahu suami kita ganteng apa enggak, nah tuku peso kalih apel njur garwane kan apa? Kan libat nek ibu ke perang berarti garwane. Nah, ini acara kemarin nih. Ini yang nyanyi ini ganteng banget, njur sebelah saya bilang gini, ya Allah, bagus ya. Terus yang sudah boleh nggak saya bilang kayak gitu? Gak boleh. Karena yang paling bagus adalah suami. Apa bedanya bahagianya orang beriman dan orang nggak beriman, Bu? Orang beriman kalau bahagia ada apanya? Dapat cucu, bahagia. Orang beriman apa? Akikoh. Di kotaknya ada doanya. Ngasih namanya bagus. Minta doa tetangga, semoga anak yang kita lahirkan menjadi anak yang. Orang tidak beriman lahir-lahir aja. Bayinya cuma difoto, selesai. Diberi nama, selesai. Dinaikkan kereta mahal, selesai. Bahagianya orang beriman, apapun yang kita rayakan ada Allahnya. Ada Allahnya. Tapi bahagianya orang yang gak beriman, gak ada Allahnya sama sekali. Sing penting guyu haha karo. Maka hati-hati. Dalam satu hari, satu minggu, satu bulan kita melakukan aktivitas yang kita ketawa, yang kita bahagia, kok gak ada Allahnya, maka berarti kita sedang merasakan bahagianya orang apa, Bu? Orang yang tidak beriman. Orang yang banyak tertawa di dunia, gak ada Allahnya, dia akan menjadi orang yang paling banyak menangis di akhirat. Dan orang yang berbahagia di dunia dan ada Allahnya, kita berharap semoga kita dibahagiakan juga di akhirat. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, lalu apa bedanya sedihnya orang beriman dengan sedihnya orang tidak beriman? Orang yang beriman kalau sedih ada siapa, Bu? Orang yang gak beriman, wong gak percaya Allah. Maka coba ketika ibu sedih, yang dipanggil pertama namanya siapa? Ya Allah, jongka hati ini lara temen ya. Ya Allah, saya kok kecewa banget ya Allah, gelom bang. Ya Allah,
Ada yang hari ini kehilangan, sedih Bu. Pasti orang yang beriman yang disebut pertama nama siapa Bu? Ibu pernah melihat video gempa? Itu terjadi di negara yang gak percaya Allah. Tapi begitu bumi berguncang, sebutan yang keluar dari mulut mereka apa? Oh my God, oh my God, gitu Bu. Artinya apa Bu? Oh Tuhan. Mereka gak percaya Allah. Tapi begitu gempa terjadi dahsyat, yang mereka panggil siapa Bu? Oh my God, oh my God. Mereka gak percaya Allah. Mereka orang-orang ateis, mengatakan Allah tuh gak ada. Tapi lihatlah, ketika mereka tertimpa bencana, oh my God, oh my God, oh my God, yang dipanggil siapa Bu? Maka orang yang beriman ketika bersedih, ya Allah, yang dipanggil pertama Allah. Allahu Akbar. Mari kita cek surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Sudah ketemu? Pakai HP. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan kami pasti, kata Allah. Apa Bu? Pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Ada ibu hamil kalau mau melahirkan bayangannya nyong mati apa? Ore. Ada orang yang ketika mau ujian nyong lulus apa? Ora. Ketika melamar pekerjaan saya ketampa apa? Ora. Ketika jualan laku apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Masing-masing kita pasti diuji dengan ketakutan. Apalagi walju', kelaparan. Ya Allah, jangan anggap semua orang kenyang Bu. Jangan anggap semua orang di Wonosobo itu kenyang. Kita aja yang gak tahu. Karena kita selalu berjumpa dengan orang-orang yang selalu kenyang. Tapi kita banyak menyaksikan di layar Bu. Orang-orang yang makan hanya menggunakan nasi putih. Itu saja. Bahkan ada yang mengais makanan dari tempat. Ada Bu. Itu kalau saya mengikuti kegiatan gubernur Bu? Jawa Barat ya Bu. Ada lagi yang lain. Atau Mas siapa, Pak Purnomo, Pak Polisi itu Bu. Ya Allah. Kemudian Pak Arif dari Malang, yang beliau Masya Allah, beliau memilih amalan yang banyak gak dipilih orang Bu. Beliau mencari lansia terlantar. Di Banjarnegara ada sahabat kami mengelola panti jompo Bu. Selama ini kita hanya cerita, benar adanya anak tidak mau merawat orang tuanya dititipkan di panti jompo Bu. Bahkan ada ketika meninggal mereka bingung mau mengembalikan orang tua itu kemana. Karena anaknya sudah tidak mau tahu. Maka yang menerima jenazahnya itu perangkat desa Bu. Di Banjarnegara ada panti jompo. Maka ibunda, kita akan diuji dengan kelaparan. Lalu apa lagi? Wa naqsim minal amwal. Kekurangan? Mau bayar sekolah belum ada uang. Masya Allah ibu. Ulama menasihati kita, kalau kita diuji dengan kekurangan, sembunyikan. Karena orang yang meminta-minta, tidak menyembunyikan kekurangannya, dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Itu balasan bagi orang yang tidak mau menyembunyikan kesulitannya, lalu pekerjaannya Bu, WA sana sini, sana sini. Kemudian meminta, bukan minta bantuan untuk orang lain, tapi meminta untuk kepentingan diri sendiri. Maka sembunyikanlah ketakutan dan kekurangan kita, sebagaimana kita menyembunyikan dosa-dosa kita enggak pengen diketahui oleh orang. Maka saya usahakan Ibu, ketika di hari Senin
Ada saudara kita yang memberi hadiah uang, saya sampaikan ibu yang memerlukan silahkan ambil. Saya nggak cari tahu orangnya, saya nggak perlihatkan beliau di depan orang, dan itu bukan kategori meminta-minta karena kami yang menawarkan. Kita akan diuji dengan kekurangan harta. Mangsane necil dereng onten, sehingga necil bertakwalah kepada Allah. Kita akan lebih membahas luas ini di kesempatan yang lain. Lalu apa kata Allah setelah lapar? Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Berarti kekurangan anfus. Maksudnya apa? Orang-orang terkasih diambil oleh Allah. Ada seorang ibu berapa tahun menunggu anaknya dibawa pulang, ternyata ada orang mabuk, Masya Allah, nggak tahu gimana ceritanya, bayi yang baru dilahirkannya dibanting sampai meninggal, Bu. Sedih, Bu. Ibu-ibu yang sudah kehilangan suaminya, ibu sudah mengalami kesedihan yang luar biasa. Ibu-ibu yang diuji salah satu putranya diambil Allah lebih dahulu, sedihnya luar biasa. Wathamarat. Meskipun ini kita belajar hanya dari terjemahan, kalau kita mau kaji lebih dalam ayat ini luar biasa. Intine kabeh wong mesti bakal ngalami setunggal episode yang namanya mesti kabeh wong nate nangis, Bu. Tapi bedanya kita orang beriman kalau sedih ada apanya? Kalau orang nggak beriman nggak ada Allahnya. Episode yang ketiga. Kabeh wong teng alam donya bakal melalui satu episode kehidupan yang disebut dengan sulit. Masya Allah. Apa, Bu? Sulit. Kabeh wong mesti pun nate ngrasani angel. Cara cah SD sinau matematika niku angel. Cara anak SMA mencari universitas niku angel. Sekarang ibu angelnya kenapa, Bu? Suami ustazah suruh sholat subuh berjamaah belum mau, Bu. Banyak perempuan yang tidak sabar, maunya kalau berdoa hari ini sore nanti langsung dikabulkan. Jadi kalau lihat suami nggak mau sholat di masjid, maunya hari ini berdoa, besok pagi suaminya langsung jadi imam plus khotib, Bu. Ya, Bu. Bagi ibu-ibu yang sedang diuji kesulitan menghadapi pasangan, sholat belum ke masjid, mohon maaf mungkin ada yang diuji bahkan suaminya belum lengkap sholatnya. Kalau ada masalah dengan suami, jangan lisannya dulu yang berangkat, tapi apanya, Bu? Tangannya dulu yang berangkat. Gimana, Bu? Jangan gini dulu, wis gede tua kapaling kon sembayang angel, pasti jadi pertengkaran. Tapi kalau Allah ibu begini dulu, ya Allah, beri petunjuk suami saya, Allah. Jangan hukum dia karena maksiat yang sedang ia lakukan. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah suamiku. Jangan mulutnya dulu yang berangkat, tapi apanya? Apapun masalahnya, jangan lisannya dulu yang berangkat, tapi apanya? Ya Allah, sulit. Ada yang melahirkan sampai 3 hari sudah pembukaan tapi bayinya sulit, Bu. Ada yang jualan usaha berkali-kali ganti ini ganti itu, belum disukseskan sama Allah, sulit. Ada yang mencari menantu wis karo ki ora sida karo sulit. Ada orang yang hari ini sedang diuji kesulitan. Dan sekaligus yang keempat, ada orang yang hari ini diuji oleh Allah dengan kemudahan. Rezekine gampang, awake sehat, bojone manut, putrane sekolah pinter, ngapalna Quran enggak apal, gampang, semua ada. Lalu pertanyaannya sama, apa bedanya orang yang beriman menyikapi sulit dan menyikapi mudah? Orang yang beriman kalau diuji sulit ada apanya, Bu? Makanya kita diajarkan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla idza
syi'ta. Dereng apa? Pun apal napa dereng? Doa mau makan? Doa mau tidur? Doa memakai baju? Bismillah. Doa naik kendaraan? Bismillah. Masuk pasar? Bismillah. Melepas baju? Ayo ibu. Jangan buru-buru ngapalakan kalimat yang lagu-lagu Korea, lagu-lagu artis-artis terkenal kita apal, tapi doa meminta kemudahan kita nggak apal. Ayo kita istighfar bareng-bareng Bu. Kita orang yang rugi. Kalau lagu aja kita apal kok doa nggak apa. Ayo Bu. Rugi kita Bu. Kalau deretan artis kita kenal itu siapa, tapi doa. Bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman kalau diuji kesulitan ada apanya? Ada Allahnya. La sahla illa ma ja'altahu. Bahkan dia bertawasul. Maka ingat ketika 3 pemuda terjebak dalam gua. Sulit, gak bisa keluar. Tapi orang beriman yang dipanggil siapa? Ya Allah, saya pernah berbakti kepada orang tua. Ya Allah, saya pernah digoda oleh seorang perempuan. Ya Allah, saya pernah mau gaji karyawan saya dan karyawan saya pergi, gajinya saya simpan sampai bertahun-tahun. Orang beriman kalau sulit yang dipanggil pertama siapa Bu? Saya punya sahabat, beliau bercerita. Suatu hari beliau ditelepon putranya kecelakaan. Keluarganya kukep pergi ke RSUD. Begitu sampai ke RSUD, keluarganya gumun, wong bapake sing menehi ngerti malah urung tekan. Ketika beliau bercerita, kemana saya mampir Us? Saya mampir dulu ke masjid untuk menunaikan sholat 2 rakaat. Saya buru-buru ke RSUD, yo anak saya sudah kecelakaan. Saya sholat dulu, ya anak saya sudah di mana Bu? Maka beliau memilih, niki nun saya Bu, kita ini kalau anaknya sakit mesti gini Bu. Nah, kenang virus apa ya? Kayaknya wingi tes maem es krim. Ketika anak kita demam aja gara-gara es krim Bu. Orang beriman kalau diuji dengan sulit, dia nomor 1 yang akan dieling-eling astagfirullahaladzim. Nyong dosa apa ya? Ke anaknya diuji sulit. Kok usahanya sulit? Kita sering gini, usahanya sulit. Oh, brandingnya kurang kuat. Lokasi warungnya kurang. Oh, packagingnya kurang cantik. Itu orang gak beriman, gak ada Allahnya. Tapi orang beriman ketika diuji sulit, nomor 1 yang ditelepon siapa Bu? Nah, jadi bayangan saya suatu saat kalau ada keluarga kita yang sakit, boleh ke PKU. Tapi telepon dulu Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ampuni dosa saya. Kok keluarga saya ada yang sakit? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Allah dulu. Ketika Nabi Adam mengalami kesulitan dikeluarkan dari surga, Rabbana zalamna anfusana. Allah dulu. Ketika Nabi Musa harus lari menghindari orang-orang, masih ingat doanya ngaji terakhir Al-Hasan di sini? Doa-doa Nabi Musa. Pun kelalen sih Bu. Alhamdulillah. Kalau ya mandan kelalen juran niki. Ya Allah. Nabi Musa terlebih dahulu mengakui dirinya adalah orang yang dolim. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, jangan dulu karena makan es krim atau packaging produk kita kurang cantik, atau ilmu bisnis kita yang kurang, atau relasi kita yang kurang luas. Kalau kita mengalami kesulitan, sebut dulu siapa Bu? Astaghfirullahaladzim. Begitu juga ketika kita mendapatkan kemudahan. Nyambung nih sama Al-Arqam. Orang-orang yang tidak beriman kalau dapat kemudahan, ahli bisnis, coach, apa Bu? Trainer of trainer. Berarti apa Bu? Master of trainer. Mumpun trainer ka onten ana kemarin apa yang di Al-Arqam? Li indi nahnu. Orang yang tidak beriman ketika dia mendapatkan kemudahan, dia selalu bilang anyong. Ya mestilah saya
kami, gue. Karena keilmuan orang beriman kalau mendapatkan kemudahan dia akan menyebut nama siapa? Maka tidak ada kata-kata yang keluar dari lisannya kecuali ucapan apa? Allah. Kita bisa ngaji karena siapa, Bu? Bukan karena kita sergap ngaji. Banyak yang dulu sergap ngaji hari ini tidak pernah muncul lagi di pengajian. Karena kita ngaji bukan karena kita hebat, tapi karena dibantu siapapun. Ada kotak berjalan, ibu dimudahkan memasukkan yang senyum. Karena lawannya senyum berarti memasukkan yang apa, Bu? Yang merengut kan gitu, Bu. Kita dimudahkan memasukkan yang senyum. Siapa yang membantu kita? Allah. Ya Allah, Allah, Bu. Maka orang beriman setiap mendapatkan kemudahan, ucapannya adalah alhamdulillah. Yang kelima, setiap kita akan menjalani satu sunnatullah. Masing-masing kita akan mengalami episode yang kelima, di mana setiap kita akan diuji Allah dengan sakit. Yang kelima apa, Bu? Siapa di ruangan ini belum pernah sakit, Bu? Itu sunnatullah, sifatnya pasti dialami oleh yang sakit orang beriman saja atau orang kafir juga sakit? Semua orang. Siapa di ruangan ini belum pernah sakit? Lara untu, larang banget nonton seng niliki jangan ibu katanya gitu. Ibu-ibu yang pernah melahirkan pernah mengalami sakit, Bu. Ada yang pernah diuji survive dari kanker payudara, survive dari kanker getah bening. Ada, Bu. Ada yang diuji sakit berbulan-bulan. Ada. Bahkan hari ini ada orang yang sakit dan tetap berangkat ke kajian. Sunnatullah, setiap kita akan diuji nama, Bu. Tapi kita punya doa yang indah. Allahumma rabban nas adhibil. Lanjut. Isfi anta syafi la shifa'a. Kemarin kita ngaji kalimat syifa'un. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Lagi. Lagi. Itu doa mendoakan orang sakit. Ada hadis Rasulullah. Setiap penyakit likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Tapi kalimatnya dawaun. Yuk. Lagi? Sekali lagi? Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Ada perbedaan antara syifa dengan dawa. Ma huwa syifa? Syifa itu Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la. Syifa itu kita mendoakan orang sakit bukan hanya sembuh dari penyakit fisiknya, tapi hatinya juga apa, Bu? Banyak orang sakit ingat Allah. Sakitnya sembuh, lupa sama Allah. Ketika sakit pakai jilbab, sembuh dari sakit, jilbabnya diapakan? Dilepas. Itu berarti penyakitnya sembuh, tapi apa? Makanya orang mendoakan la syifaa illa syifauka. Itu artinya kita mendoakan orang sakit itu sembuh dua-duanya. Sembuh apanya? Ada orang sakit pengen pergi ke masjid. Begitu sembuh nggak pernah pergi ke masjid. Itu namanya penyakit fisiknya sembuh, tapi penyakit hatinya nggak sembuh. Dan hari ini kita saksikan ada orang sakitnya masih, tapi jiwanya sembuh. Sehingga dia berkata apa? Saya ridho, saya diuji sakit ini, saya ikhlas. Kemarin saya ceritakan, kami punya sahabat di Banjarnegara, aktif ngaji. Qadarullah masya'a fa'al, diuji Allah, tiba-tiba kebas, separuh badannya tidak bisa bergerak. Kena apa, Bu? Stroke. Apa ucapan beliau, Bu? Sampai hari ini belum sembuh. Tapi lisannya selalu apa? Saya ridho, saya ikhlas. Plus suaminya. Kata suaminya, Ustazah, Masya Allah, sekarang istri saya manja banget. Kenapa, Pak? Sebenarnya dia tuh udah mulai bisa jalan.
Tapi kalau mau jalan pasti manggil suaminya. Apa? Pakai apa, Bu? Kalau ngomong sama suami pakai apa, ingat? Pakai ikhfa. Jadinya ngomongnya nggak jelas, mendengung. Apa, Bu? Gitu. Mau makan apa? Apa senggena? Ngomongnya pakai samar-samar. Kata suaminya, setiap mau jalan istrinya minta apa, Bu? Saya ridho, saya ikhlas. Mungkin saya jadi suami dulu nggak baik, sehingga saya harus diminta gendong istri. Langsung saya candain, mungkin dulu bapak ketika istrinya sehat nggak rajin bopong istrinya, Pak. Makanya sekarang disuruh bopong ketika istrinya. Lalu saya tanya lagi, Pak, bapak ridho? Iya. Kalau dibalik, bapak milih yang sakit atau milih yang rawat? Semua orang jawabannya apa, Bu? Milih yang rawat. Gak ada orang minta milih yang apa, Bu? Tuh, orang beriman kalau sakit ada apanya, Bu? Ada satu judul buku namanya Berbahagialah Orang-orang yang Sakit. Bukunya kecil, buku saku. Ibu kalau telek orang sakit bawa itu, luar biasa. Isinya luar biasa. Bagaimana orang beriman kalau sakit yang pertama ada apanya, Bu? Ada Allah. Maka mustahil orang beriman diuji sakit kok perginya ke dukun. Yang katanya kalau batu ginjal, dukunnya begini, batunya langsung ada di tangan, Bu. Gak mungkin. Karena orang beriman kalau sakit yang disebut pertama siapa, Bu? Sekarang dawaun. Dawa itu hanya menyembuhkan sakit fisik saja, tapi tidak dengan jiwanya. Sekarang madu itu di Quran disebut syifaun. Makanya madu itu boleh diminum orang sakit, boleh juga diminum orang. Sekarang bodrek itu obat. Boleh diminum orang sehat? Enggak. Yang boleh minum bodrek orang apa? Itulah bedanya dawa dengan syifa. Syifa itu jiwa raga, kalau dawa hanya raga. Syifa itu boleh diminum kapanpun. Makanya Al-Quran disebut apa? Syifa. Maka orang sakit baca Quran si ayam. Orang sehat baca Quran. Kalau kita baca Quran kok enggak ayam, jangan-jangan kita napa, Bu? Karena yang gelisah ketika dibacakan Quran niku napa? Mila kok onten pengaosan nalikane korik tengarep maos Quran kok do ngobrol dhewe-dhewe niku ciri-ciri wong gelisah dibacakan berarti napa? Niku wonten wong maca Quran teng mriku kok kene dongeng dewek kudune ke mengikuti. Makanya di beberapa wasari'u nanti, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nyaut Allah. Itu namanya mendengarkan, mengikuti. Bukan kalau ada acara baca Quran jamaahnya, no, Bu. Nah, itu orang yang gelisah dibaca, makhluk yang gelisah ketika dibacakan Quran jenenge apa, Bu? Nah, berarti nek onten wong maos Quran kadewek orang gatekna, berarti dewek balane. Hati-hati kalau ada acara. Masya Allah. Kembali kepada sakit tadi. Maka Al-Quran dibaca orang sehat, ayam jadi obat. Dibaca orang sakit, ya Allah. Lagi ada masalah, kok Qurannya bunyi la yukallifullahu nafsan. Ya Allah. Lagi ada masalah, kok imamnya baca inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri. Lagi sedih imamnya baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Ya, hatinya gimana, Bu? Tapi orang enggak beriman sakit itu langsung ini karena apa, Bu? Virus karena apa? Dan enggak ada Allahnya sama sekali. Itu bedanya sakit sulit dan sakit dan sehatnya orang yang beriman. Maka ibunda sekalian dirahmati Allah, itulah episode yang kelima dan keenam. Kita akan mengalami sakit dan kita juga akan diberi nikmat nawabu sehat. Wah, kula nek melayu nggih kan buanter. Tapi mungkin yang kesepuan sekarang naik tangga saja tangganya diapakan, Bu? Dipegangin. Kalau saya belum pegangan lah.
Karena Masya Allah. Tapi ada yang naik tangga, tangganya sudah nawa Bu? Sudah dicekeli karena sudah nawa Bu? Masya Allah. Maka ada syair itu yang sering saya baca. Masya Allah. Yen seliramu sepuh, kulitmu mulai keriput. Iku pertandane sedelo meneh kowe kabeh bakal mlebu luweng ciut. Berapa ukurannya Bu? Masa kula 2 meter turah. Wong kula dawane kur 153. Iki turah polo kae Bu. Masyaallah. Mila mawi sampun sepuh menurut Al-Qur'an ini Bu, 40 tahun ke atas tuh udah harus merasa sepuh Bu. Ampun remen ngendika pangandikan ingkang lacut. Pangandikan ingkang lacut niku pripun Bu? Mboten nonton? Man lungpon sepuh malah pun iling-iling orang yang suka ngendika pangandikan ingkang lacut nek mboten bertaubat kepada Allah mangke amale do merucut. Merucut niku napa? Ucul. Yen seliramu sepuh rambutmu mulai putih iku pertandane sedelo maneh kowe kabeh bakal mulih. Pundur pundi? Oh, mila mawi sampun sepuh, ampun pisan-pisan ngagungani sifat amrih. Ngaji amrih nopo, amal amrih nopo. Nek pun sepuh 40 tahun ke atas loh ya. Sudah harus semuanya karena apa Bu? Allah. Terakhir, yen seliramu sepuh, untumu mulai ompong. Iku pertandane sedelo meneh kowe kabeh bakal mlebu ngerong. Insyaallah. Mila mawi sampun sepuh, ampun pisan-pisan ngingu setunggaling sifat eleke ati ingkang pun sebut sifat sombong. Nyong ora sembayang repapa. Duite dening akeh. Nyong ora tau ngajur papa. Bisnise lancah. Nyong ora nutup aurat ger papa. Niku jenenge wong sombong. Pun emut-emut wong sombong niku mengakibatkan amale kobong. Kobong niku berarti ya entek surat turah. Insyaallah. Duka ngaos niki dapat pahala napa mboten duta mboten? Wonten sifat sombong amale kabeh kobong. Yang ketujuh. 7 kan? Oh, kaget. Kirain ada yang ikhtilaf para ulama. Betul nomor 7? Setiap orang akan mengalami satu fase kehidupan yang namanya bertemu atau ya Allah. Ada sahabat lama nggak ketemu, kayak apa meluknya Bu? Ya Allah. Ada suami yang LDR lagi pulang, kayak apa istrinya meluk Bu? Ya Allah. Ini kemarin ada yang WA ini Ustazah, saya sudah dapat berapa orang katanya mau mendirikan pengajian khusus untuk mami-mami LDR. Siap, ayo kita cari waktunya. Jadi yang tidak LDR enggak boleh ikut. Karena ini pengajian khusus ibu-ibu LDR. Yang suaminya, yang kalau kangen tuh gimana Ustazah? Yang kalau saya rindu tuh harus bagaimana Ustazah? Itu ada pertemuan. Coba kita ingat-ingat, Masya Allah. Mohon izin saya. Kita pernah ngaji Bu. Yang sudah tahu jawabannya dieling-eling. Bismillahirrahmanirrahim. Setengah botol ini sudah saya minum. Botol ini bisa saya sebut setengah kosong. Dan botol ini bisa saya sebut setengah isi. Sekarang kita bilang gini, ketika dulu bertemu dengan suami. Mbak, calonin jenengan dong ora patia dhuwur. Ora apa-apa ora dhuwur. Neng eman. Itu namanya lihat isinya apa lihat kosongnya? Isinya. Mbak, jenengan Kak, bojone ora pati yang ganteng. Ora apa-apa, ora pati yang ganteng bahan. Neng duitnya oke. Itu berarti lihat isinya apa kosongnya? Lagi. Mbak, bahkan maaf. Jenengan ora apa-apa bojo karo kowe lungkai maaf mandan berkebutuhan. Misalnya tangannya ada yang kurang, jalannya enggak apa-apa. Tapi dia laki-laki yang bertanggung. Ibu lihat isinya apa kosongnya? Kenapa setelah menikah
Ya Allah seneng temen ya Bu, jenengan garwane duite akeh. Duite akeh ning pol galake. Berarti itu lihat isinya apa kosongnya? Kosongnya. Masya Allah, jenengan garwane kan bagus temen. Bagus, ning ora duwe duit. Berarti lihat apanya? Kosongnya Bu. Jangan bojone ganteng ya, ning nek turu ngorok seru banget. Nah, itu berarti lihat apanya? Yang membuat kita tidak menghargai pasangan, sahabat, organisasi karena kita selalu melihat. Kalau pengen jatuh cinta setiap hari sama suami, lihat apanya? Dan kemarin berkali-kali di majelis manapun saya sampaikan, kalau ada suami menaruh anduk basah di atas kasur, pandanglah anduk itu sebagai apa? Kain surga. Cara ngambilnya gimana kalau kain surga? Senyum atau jepatur? Bismillah napa mboten bismillah? Jong alek memeni anduke kali prepon. Ya Allah barang kain Kakang. Maka kita enggak marah, Bu. Tapi kalau wong kuater kon enak anduk pira abote mepeni anduk nang pemean, itu namanya lihat apanya? Mesti ibu itu akan menderita. Maka Masya Allah pertemuan nek ajeng ngudung kali garwane deling-eling pertama kali berjumpa dulu. Cara Roma pertemuan yang ku impikan gitu Bu. Kini jadi. Nah, maksudnya pengajian. Deleng-eleng aleng pertama ke ada sahabat lama bertemu bahagia. Ada teman sekolah SMA ketemu ya Allah. Paling di WA mawon. Nggak usah jauh-jauh. Kita lama seminggu nggak ketemu ngaji. Ketika ketemu, bahagia banget Bu. Bagaimana kalau pertemuan ini kita maknai dengan pertemuan-pertemuan yang lebih indah. Yang terakhir, lawannya pertemuan kita pasti akan berpisah. Saya sedang merangkai kata, tapi saya belum bisa menulis di atas kertas karena saya belum sanggup. Kemarin sore saya bacakan, kira-kira kata-katanya begini Bu. Ayah, kalau aku pergi lebih dulu, tolong mandikan jasadku dengan anak-anak perempuanku. Tutup. Jangan ada yang tahu aibku. Perutku yang tak lagi sempurna karena sudah aku gunakan untuk beribadah mengandung anak-anakmu. Masya Allah. Badanku yang tak lagi sempurna karena sepanjang hidup aku berusaha untuk melayanimu. Ayah, kafani aku. Masya Allah. Lalu sedekahkanlah semua pakaian yang tersisa di lemariku. Lalu pimpin sholat jenazahku bersama anak-anakmu. Lalu peluk dan terimalah jasadku untuk yang terakhir kalinya. Letakkan aku di liang lahatku, tutuplah aku dengan tanah dan doamu. Yang terakhir Bu, lalu carilah pengganti dan pasangan hidup yang lebih solihah dariku. Karena kalau kita berani bertemu, maka kita pasti akan pasti Bu. Kita nggak tahu kita dulu atau itu sunnatullah, pasti semua orang. Nggak cuma Teh Dida yang sudah duluan suaminya Bu. Atau ibu-ibu yang lain. Pasti. Maka Ibu, indahnya. Bahkan perpisahan pun kita sudah rancang Bu. Orang beriman itu sudah merancang perpisahan. Ibu mau tahu buktinya? Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna kematian yang husnul. Itu namanya orang yang sudah merancang Orang gak pernah berdoa seperti itu, dia gak pernah merancang perpisahan. Orang yang minta mati husnul khotimah berarti dia merancang, ya Allah tempatnya tolong yang baik. Caranya tolong yang
baik. Setelah ngaji kah? Pulang ngaji kah? Mau berangkat ngaji kah? Mau ke masjid kah? Setelah wudhu kah? Jadi orang yang meminta kematian yang husnul khotimah itu orang yang sudah merancang perpisahan dengan baik. Orang yang gak pernah minta sama Allah kematian yang husnul khotimah, itulah orang yang kiai kami sebut banyak orang berencanakan kehidupan yang baik. Anaknya dikasih asuransi, dibikinkan rumah satu-satu, dijaminkan warisannya satu-satu. Tapi hanya sedikit orang yang mempersiapkan kematian yang baik. Orang yang menyiapkan kematian yang baik mulai hari ini perginya ke tempat-tempat yang baik. Karena Allah akan membuat kaki kita melangkah ke tempat Allah akan mencabut nyawa kita. Sehebat-hebatnya orang punya usaha, gak ada orang pengen meninggal di tokonya. Betul Bu? Pengen meninggal di mana? Di masjid Bu. Di rumah kalau habis ngaji, habis wudhu. Orang punya toko 10 gak ada orang cita-cita pengen meninggal di toko, gak ada Bu. Pengen meninggal di mana? Di masjid. Dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita bertemu, ini kita sedang merancang kematian. Saya yakin kalau nanti sore ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sampun kundur wonten ngarsa dalem Allah Ustazah Eva. Hakul yakin jamaah Al-Hasna akan berbondong-bondong kemana Bu? Enggak. Ada yang buru-buru pengen nyolati. Ada yang buru-buru pengen ikut memandikan. Ada yang buru-buru pengen ngantar ke kuburan. Ini kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu artinya kita sedang merancang perpisahan. Kita sedang merancang siapa yang akan mengangkat tangannya. Kemudian mengetik di setiap grup. Semoga husnul, bayangkan. Kadang orangnya gak ikut ngaji. Yang ikut ngaji istrinya atau adiknya. Tapi kakaknya meninggal didoakan di mana Bu? Gak ada ruginya orang bergaul dengan orang-orang yang soleh. Maka orang yang sedang ngaji, bertemu banyak orang, dialah orang yang sedang merancang baiknya dia tahu, dia memilih, dia sedang milih siapa yang mau takziah, yang mau nyolati, yang mau doain. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita rancang kematian kita. Siapkan kain kafan. Ayo, pada beli Ibu Al-Hasna. Niko, nek wedi sing putih bungkus plastik tumbas sing wonten tase metu pitane. Mai kafani itu ada, pakaian terakhirku juga ada. Beli. Kita enggak tahu mau pakai apa enggak, tapi kita sudah merancang napa Bu? Kematian. Siapkan anduknya, siapkan lurupnya, siapkan taplak mejanya. Itu namanya orang sudah merancang kematian. Sampaikan kepada suami, ayah, kalau bunda duluan ini kain kafannya, ini anduknya, ini lurupnya. Sepasang Bu. Dan letakkan itu di lemari yang setiap hari ibu buka. Sehingga kalau buka langsung makbreng mambu napa? Kapur barus. Langsung ingat napa Bu? Demi Allah kalau kita sering ingat kematian, kita akan semakin terkontrol dari berbuat Tapi pernah maksiat wong pun kelingan apa Bu? Astagfirullahaladzim. Maka ibunda sekalian rahmati Allah, ya Allah. Maka tuh ada senandung. Duh Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Duh Allah kula nyuwun benjang pecah husnul khotimah. Ya Allah, kalau kita nanti dipisahkan, ada loh Bu, jamaah kita yang sudah mendahului kita. Bu Nyoman, ya Allah, gimana sih dulu beliau aktif di Anissa, tahu-tahu mendahului kita. Banyak jamaah pengajian yang sudah mendahului kita. Kita ini tinggal ngantri aja. Saya duluan atau ibu duluan. Atau mau bareng-bareng Bu? Masya Allah. Apapun, dimanapun, semoga kita diberi rezeki berpisah dengan cara yang husnul khotimah. 1, bahagia. 2, jadi 3, sulit. 4, mudah. 5, sakit. 6,
sehat. 7 temuan. 8 yang hari ini sedang sakit, sulit, berpisah, sedih. Semoga Allah berikan kesabaran dan kekuatan di atas rata-rata. Yang hari ini sedang diberi nikmat apa-apanya mudah, badannya sehat. Orang-orang terkasihnya masih ada. Masya Allah, Bu. Dia pun lapang. Maka harus punya syukur di atas rata-rata. Dan pasti, Bu, ini kalau difoto dari belakang, saya madep sana, Bu. Itu kalau dikasih caption di atas kepala, Bu. Ada yang tulisannya, ada yang sedang sedih karena belum bisa bayar utang. Ada yang sedang bahagia karena apa? Ini masing-masing diri kita kalau diberi caption gitu, Bu. Dari belakang di foto kita punya ujian sendiri dan punya kenikmatan sendiri. Maka tidak ada pilihan, orang masuk surga itu hanya lewat pintu sabar atau lewat pintu apa, Bu? Syukur. Yang nanti ada pilihan pintu-pintu yang lain, tapi kuncinya kita kalau diberi mudah syukur, sehat syukur, bertemu syukur, kemudian apa tadi, Bu? Bahagia syukur. Dan siapapun yang sedang bersedih, sulit, sakit, berpisah, semoga Allah berikan kesabaran yang luar biasa. Astagfirullah li wa lakum. Semoga ada manfaatnya, utamanya untuk yang bicara dan untuk kita semuanya. Kita akhiri bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.